Pak lanjut bahas itu ibu-ibu ya, hadis-hadis tentang puasa. Kajian kita yang Sabtu yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Kita lanjut kajian hadis membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Pembahasan tentang ibadah puasa bab ke-221, keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar. Keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar. Lanjutan yang petang ke ibu-ibu. Di khusus selama Ramadan kita lebih banyak mengkaji hadis-hadis tentang ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang disunnahkan, yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya di dalam ibadah puasa kita, apakah itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa kita yang lain, yaitu dengan makan sahur. Nah, kalau istilah Arabnya suhur,
Setelah awaknya sahur. Jadi perintah Nabi ko bermakna sunnah, sunat yang dianjurkan, bukan yang diwajibkan. Akan tetapi di dalam kesunahannya kata Nabi katakan di dalamnya ada keberkahan. Di mana letak berkahnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, berkahnya kerana kita mengikuti sunnah Nabi, mengerajakan apa yang disuruh oleh beliau. Kerana tidak ada sesuatu yang disuruh oleh Nabi kecuali di baliknya ada keberkahan. Kemudian yang kedua, letak berkahnya adalah di ketika kita makan sahur akan meningkatkan kekuatan kita, vitalitas awak dalam beribadah dan beraktivitas sehari-hari. Bapak ibu-ibu, nanjale awak dari terbit fajar sampai tabana matahari, dari berkumandang azan subuh sampai berkumandang azan maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang biasa kita makan tu di hari rentang 2 waktu tu kita makan 2 kali tu paling tak. Makan pagi je, siang je. Jadi badan kita go butuh energi. Tak bisa dipikir. Badan awak go butuh sumber tenaga. Sumber tenaga itu adalah makanan dan minuman. Makanya dengan sahur dalam bentuk apapun nanti kita bahas, maka itu akan memperkuat vitalitas, memperkuat kekuatan kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam ibadah-ibadah awak. Jadi jangan beralasan nanti awak nak mangga-mangga dalam puasa dek gara-gara latih. Bakal latih tak makan sahur. Siapa nyuruh tak makan sahur? Padahal Islam menyuruh sahur. Kemudian selanjutnya, kenapa disebut berkah? Karena di waktu sahur itu adalah waktu yang penuh berkah. Sahur, jam berapa kita jago? Taruhlah jam 4. Kalau ibu-ibu mungkin agak capek dari itu. Karena memasak mangian gulai, atau memasak gulai kok ada yang kurang-kurang dari tadi malam. Nah, nanjale awak sahur pasti sebelum subuh, ke mana itu? Nah, di waktu sebelum subuh itulah masih bisa kita melakukan aktivitas yang lain. Contohnya masih bisa solat malam dan ingin menambah. Ya. Selesai tarawih je witir tadi malam, masih boleh nak menambah solat malam boh? Masih. Kan ada orang berpegang kepada hadis Aisyah. Kecik Aisyah, Nabi itu salat malam beliau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Makanya katakan kalaulah kita laksanakan salat tarawih witir 11 rakaat, berarti tidak ada salat-salat setelah itu lah sampai subuh. Kalau memang kualitas salat malam kita tarawih witir awak model Nabi, dah awak model itu dah. Bah model Nabi Bapak Ibu. Pernah Ibnu Abbas mengikuti salat malam beliau. Satu Ibnu Abbas jadi makmum. Kau jadi dalil salat malam kau boleh dilakukan berjamaah. Salat tahajud boleh berjamaah, tapi jadian kerutinan. Saya sekali boleh. Jadi yang terjadi dalam satu rakaat saja, rakaat pertama Bapak Ibu, beliau baca surah Al-Baqarah. Dah selesai rukuk beliau tidak lanjut Ali Imran. Rukuk tidak lanjut An-Nisa. Rukuk tidak lanjut Al-Maidah. Dah selesai Al-Maidah baru beliau rukuk. Pertanyaannya, ada tak salat tarawih awak di sikom itu? Panjang sebacaan imam kita
Lah banyak protes. Bisik-bisik lah. Sampailah kangku imam besok yang panjang-panjang nak baca sembahyang. Jadi kenapa Nabi mencukupkan sabaleh tu? Kerana yang sabaleh tu salah habis malam menyebut. Jadi nanti awak yang sabaleh ko selesainya setengah jam atau 40 minit, jangan hanya cukupkan je itu, tambah lain yang lain. Makanya sebelum sahur atau setelah sahur masih ada waktu kita untuk salat malam, manfaatkanlah itu. Di situ letak berkahnya salah satu. Nah, kemudian yang banyak juga kita lupakan, waktu terbaik membaca istighfar itu adalah di waktu sahur kau. Di waktu sebelum subuh. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wabil ashari yastaghfirun. Wabil ashari, di waktu sahar, di waktu sebelum subuh mereka memperbanyak membaca istighfar. Dia baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itulah bentuk keberkahan. Berkah kerana ikut sunnah, berkah kerana dengan makan sahur bisa memperkuat ibadah aktivitas kita, berkah kerana dengan makan sahur kita bisa mengisi waktu yang penuh berkah dengan ibadah yang ada di malam itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nan makan sahur itu ia mendekati waktu subuh. Jangan makan sahur setelah lepas tarawih. Nampak orang mengapa makan, ambo makan sahur. Bila sahurnya? Pulang tarawih jam berapa? 10. Tu nak makan sahur tu nama itu. Malanjui anna ndak selesai tadi tu nama. Jadi ikut orang pemalih jago. Dia malih jago ke sebelum subuh akhirnya dah uluan makan malam. Kemudiannya bila jago lain jago sepas surah azan atau nan parahnya jago saya mana mikul lain. Hilang keberkahan. Jadi yang sahur tu yang menjelang subuh. Ada hadis nanti kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua dulu. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami beranjak untuk salat. Ada yang bertanya, berapa jangka waktu antara keduanya? Ia berkata, selama pembacaan 50 ayat Al-Quran lebih kurang. Nah, Bapak ibu-ibu, ternyata Nabi ko kadang-kadang makan sahur sama jo Nabi. Kalau dia awak kan kebiasaan apa? Berbuka sama. Tengok sebentar buka bersama. Kadang dia buka sama, lah kadang tinggal sembahyang berhari. Atau tidak ada sembahyang tarawih di malam itu. Tengok sebentar. Buka bersama alumni SD. Besoknya buka bersama alumni SMP. Kemudian besoknya buku bersama alumni SMA angkatan sekian. Besoknya buku bersama alumni SMA angkatan sekian jurusan itu. Selanjutnya hari ke-6 buku bersama alumni kampus itu. Hari ke-7 buku bersama alumni kampus itu tahun itu. Tambah hari ke-9 buku bersama kampus itu, alumni tahun sekian, jurusan itu. Banyak macam buku bersama. Nah, tapi nan sahur bersama lain. Ni pernah disurau kau sahur bersama. Jadi bukan sekedar sahur bersama.
sahur bersama kerana tadi malam panjang salat malamnya. Jadi sahurnya di surau. Nah, kau kecil sahabat, tasaharna. Kami pernah makan sahur bersama Nabi. Thumma qumna ila salah. Kemudian setelah itu kami mengerjakan salat subuh. Nah, kau juga menjadi petunjuk sunnah bagi kita Bapak Ibu. Jangan setelah sahur lalu, atau jangan setelah sahur kajian sembahyang surang-surang di rumah kemudian lalu. Seharusnya sahur kemudian salat subuh berjamaah di surau. Tak lalu tu. Ibu jawab kami, mana kadang pahala sembahyang subuh aja pahala tarawih lah. Tu bu nyengik. Sia lalu. InsyaAllah sebuah waktu berkah tak ada nak kau mata. Lepai. Kecil sahabat, kami makan sahur jo Nabi, kemudian kami salat. Jadi banyak kaum muslimin kita yang kurang paham prioritas ibadah. Artinya prioritas ibadah, salat tarawih witir tu memang fadilahnya luar biasa. Akan tetapi sagadang-gadang pahala salat tarawih witir tidak bisa menyamai gadangnya pahala salat subuh, walaupun salat subuh itu cuma 2 rakaat. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan salat malam setengah malam. Itu fadilah salat isya berjamaah. Pahalanya seperti orang yang melakukan salat malam setengah malam. Kalau sederhanakan saja setengah samalam itu 12 jam, berarti tidak berhenti-hentinya melakukan salat malam itu 6 jam berturut-turut. Tak ada ya awak yang sampai tarawih witirnya sampai 6 jam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti dia salat semalam suntuk. Full satu malam tu salat sunnah. Seperti itulah lebih kurang pahala salat subuh. Nah, jadi selepas sahur salat. Makanya ditanyalah oleh sahabat, para jarak antara makan sahur kalian dan salat. Qala qadru 50 ayah, sekira-kira membaca 50 ayat. Jadi Nabi dan sahabat mengakhirkan makan sahur. Kau dalil Bapak Ibu. Kalau baca 50 ayat dengan tartil, ya lebih kurang sekitar 5 minit lah Bapak Ibu. 5 minit. Ya. Dan itu juga menunjukkan makan sahur Nabi dan sahabat itu sangat sederhana. Tidak macam-macam. Tidak harus ikut. Paling makan sahur beliau kurma juaya putih. Ini tanya lagi kata lo tu Ustaz, kurma juaya putih dan taluk. Ambola bertahun-tahun mencuba Bapak Ibu sahur itu. Kurma 7 dirandam malam. Itu namanya nabis ya. Selepas tarawih itu jam-jam 10, jam setengah 11. Kurma tadi dirandam juayangi. Kalau bisa aja dibuang unceknya. Kemudian siram juayangi, dimalamkan. Kalau dari jam 10 itu berarti kan sekitar 6 jam, 6,5 jam sebelum sahur. Nah, setelah sahur itu dimakan. Alhamdulillah lagi kuek-kuek sepuasa. Kemudian tambah minum air agak 2 kali. Nah, Nabi dan sahabat begitu sederhana, begitu simpel makan sahurnya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk makan. Nah,
Tapi kok boleh di kawan boleh tidak. Kalau awak lah biasa je nasi silahkan. Yang penting yang dua tadi diperhatikan. Yang penting yang pertama, akhirkan makan sahur, jangan terlalu capek. Dan kedua, jangan sampai dek gara-gara terlalu banyak makan nasi membuat kita takkan tua padahal nak solat subuh. Itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi jangan terlalu capek mana makan sahur Bapak Ibu. Cari waktu subuh, kini subuh jam 5 lewat. Konon kadang meragukan juga kok kalau cari imsakiyah nan dicetak, jangan sampai ragu-ragu ibu-ibu. Bertarangkan sedikit. Kenapa di imsakiyah yang dibagikan di Tubul Ladang kok ada tertempel apa? Sarawak yang jadual jam 5 sampai balik. Jam berapa Bu? Cari akses itu Bu, nampak Bu? Subuh kini. Sampai balik. Tadi Rama jam berapa azan? Demo 7 aku tak salah. 9. 5 minit bedanya. Kenapa kok bisa beda? Kerana penetapan imsakiyah kita kok merujuk kepada yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu Bapak Ibu punya ijtihad, punya pendapat bahwasanya waktu terbit fajar yang selama ko ada agak capek. Makanya dalam standar Muhammadiyah beliau mengundurkan waktu subuh itu sekitar 8 minit dari waktu yang biasa. Lebih kurang. Makanya kalau awak cari imsakiyah ko agak berbeza. 5 sampai balik. Kalau untuk yang dia awak standar salah yang biasa. Yang biasa kita pakai. Itu yang menjadi patokan makan sahur kita Bapak Ibu. Kira-kira agak setengah jam atau 20 minit. Sesuailah dengan kadar waktu baranan kita butuhkan untuk makan sahur sebelum terbitnya fajar. Dari siku juga bisa kita ambil kesimpulan bahawa memaknai imsak 10 minit atau 15 minit sebelum subuh kemudian dikatakan tak boleh makan lain, tak boleh minum lain, itu adalah pemahaman yang keliru. Kalau imsak yang dipahami yang 10 atau 15 minit sebelum subuh itu sebagai waktu yang tak boleh makan dan minum lain, itu adalah pemahaman yang keliru. Jadi jangan dilarang-larang dulu diri awak. 10 minit imsak pun tak boleh makan lain, tak boleh minum lain, jangan. Atau ada anggota keluarga terlambat jagonya, barunya bisa makan sahur 10 minit sebelum subuh. Kemudian waktu cian, nara doleh, lebih waktu sahur, imsak lah tiba. Berarti kau pemahaman kita belum benar. Jadi batal hendak boleh makan sahur tu azan subuh. Lalu kenapa kau ada mungkin dari dulu kita dapati istilah kau bisa jadi kau sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa sengaja 10 minit usahawan jangan makan jangan minum lain, takutnya nanti mungkin dek kerana jam di surau terlambat orang azan, khawatirlah masuk waktu subuh misalnya. Itu tujuannya dulunya Bapak Ibu. Tapi dia awak kini kalau alhamdulillah jam kau lah canggih. Apalagi di jam HP gitu lah canggih, lah tepat itu, sehingga dengan mencari jam itu kita lah tahu berapa minit lah waktu subuh akan masuk. Kemudian kita lanjut hadis nan ketiga. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadhdhinan Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muazzin, Bilal dan Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka beliau bersabda, di antara keduanya, yaitu azan Bilal dan Ibu Maktum, tidak berselang lama selain yang ini turun, ya lalu yang itu naik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sunnah yang lah banyak kita tinggalkan, jarang yang kita amalkan kini, yaitu azan 2 kali di waktu subuh. Tak bara ada nan teranga dua azan 2 kali. Walaupun kau tak wajib, tapi kau termasuk salah satu sunnah. Supaya apa? Supaya azan nan pertama kau bisa pertama magiah kabar ka orang nan masih terlalu untuk ajaku. Jadi tak perlu sebenarnya bersorak-sorak di waktu subuh atau menyambut orang sahur. Tak butuh awak itu sebenarnya sorak-sorak. Kalau sekadar magiah informasi secara umum boleh. Tapi kan kadang orang terlalu banyak gaya, bahkan menjadi permainan kadang. Jadi ada anak-anak muda nan bertanggang lalu di surau lah ke sahur orang bersorak-soraknya. Yang sayangnya setelahnya bersoraknya pulang makan sahur kemudian lalu tak semai subuh. Maka yang paling sunnah tu dengan azan kedua. Tapi bagi awak yang ingin menghidupkan sunnah, kau jangan samuan orangnya bingung jemaah orang biko ku azan subuh aku atau azan pertama azan kedua apa? Makanya Nabi membedakan. Nabi tunjuk 2 orang muazzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Azan pertama Bilal. Kecik Nabi kalau Bilal nan azan makanlah, minumlah. Artinya nan masih sahur, taruhlah makan, taruhlah minum. Ini ada masuk subuh lah. Tapi kalaulah Abdullah bin Ummi Maktum yang azan, jangan makan jo, jangan minum jo, kerana waktu subuh lama masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah hadis yang banyak membuat orang salah faham, bahkan terkadang fatal akibat. Hadisnya berbunyi, apabila kamu di tanganmu masih ada makanan untuk sahur, kemudian terdengar bunyi azan, maka sempurnakanlah makan sahurmu. Artinya nan di tangan tu tetap boleh ada makan. Apa kira-kira itu Bapak Ibu? Kau kata suuk lagi atau minimal kau minum. Kalau lah makan gua minum, kau minum lah. Kabanyuan galeh tu ka mulut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lil boleh minum je. Tapi hadis tu bunyi. Risikolah kadang ada fatwa yang aneh tu. Jadi kalau ada Bapak Ibu membaca hadis itu nanti, pemahamannya disesuaikan dengan hadis muazzinan dua. Jadi maksud kecil Nabi itu menurut para ulama, yang dimaksud azan di situ adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum, azannya Bilal bin Rabah. Azan pertama. Sesuainya jeko. Jadi kalau azan muazzin pertama masih ada makanan di tangan awak,
masih ada minum digale, maka sempurnakanlah makan, sempurnakanlah minum. Tapi jadi masukan ko maksudnya azan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai azanan kedua atau azan yang kita kumandangkan kerana memang azan awaknya sekali. Nah, jadi jangan kecil lah, tangguang seketik lah, biarlah, tak. Salah faham tu. Nah, jadi ketika kita lah mandangan azan yang menandakan waktu subuh, nan tasiso yo biarlah tasiso, nan dalam mului kalau alun tatelan lai buangkan. Karena disitulah lah termasuk hal yang membatalkan puasa kalau masih kita masukkan ke kerongkongan awal. Makanya memang paralunya azan di masjid di surau ko batu-batu tapek supaya orang tak salah-salah. Paralunya memang muazin di waktu subuh itu azan tepat waktu, indak capek, indak lembek, supaya tak keliru orang menentukan kapannya terakhir makan sahur atau berakhir makan sahur. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau nyak wali kita kan kalau menjelang puasa kan mengumpuan tarawih. Pengurus masjid, pengurus musala, nyak jorong untuk menyatukan persepsi. Walaupun kadang ada ojo yang tak hadir. Nah, tapi minimal menyatukan persepsi. Apalagi kalau terjadi kemungkinan perbedaan Ramadan, nan akan kita ambil minimal untuk negari Pekan Senayan. Artinya satu Ramadannya belum. Nah, kalau kesepakatan kepatang di negari satu Ramadan ditetapkanlah hari Selasa. Artinya tarawih baru malam Selasanya atau Senin malam. Tapi bagi yang berkeyakinan satu Ramadannya jatuhnya hari Senin, artinya tarawihnya lah dimulai hari Minggu malam, ya silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi dianjurkan untuk salat tarawih di rumah atau sendiri-sendiri. Nah, itu bagus. Supaya apa? Supaya terjadi satu persepsi kesamaan nawah. Minimal di satu negari bersama kita puasa, bersama pula kita rayu. Nah, kalau untuk tahun ini Bapak Ibu, dari informasi yang kami dapatkan, ya, kemungkinan Idul Fitri kita sama. Mungkinan. Kalau tahun petang kan puasa sama, Idul Fitri berbeza. Masih ingat je baru tu. Kalau tahun petang tu Idul Fitrinya Jumaat je, Sabtu je. Kalau nan tahun besok ko, tahun kini ko, kemungkinannya kalau puasa lah jadi beda petang, tapi Idul Fitri kemungkinan besarnya sama. Mudah-mudahan. Nah, jadi dalam pertemuan itu salah satu yang kami sampaikan berulang-ulang Bapak Ibu, hampir tiap tahun ketika bertemu itu, tolong Bapak Ibu pengurus masjid musalla validkan jam di surau. Kalau indah bisa berdosa gadang nanti. Kau bisa berdosa gadang. Bayangkan jam surau capek 5 minit. Capek 5 minit. 5 minit masih ada waktu 5 minit lain untuk sahur, tapi nyolah azan. Sangka orang waktu sahur tak ada lain. Padahal kau orang sedang tasawuf baru. Akhirnya tak selesai makannya kanainya. Atau di waktu berbuku baru 5 minit lain. Tapi di jamnya capek, tak dibatuakan, akhirnya 5 minit sebelum waktu masuk nyolah azan. Kemudian orang yang puasa berbuku kena mendengar azannya. Nah, berapa fatal itu Bapak Ibu. Berapa fatal itu. Pokoknya pastikan. Nah, waktu dek kerana antara imsakiyah jo jam awak agak sedikit perbedaan. Ada sedikit diskusi jo imam gitu ya ramah petang. Mana kedidanga Ustaz? Mana jadi patokan ko imsakiyah ko jam ko atau apa? Maka
Semua salah je Masjid Jami', terutama yang untuk subuh aja, maghrib. Jadi awak punya patokan di Masjid Jami'. Yang 2 waktu tu, subuh aja, maghrib je. Jadi tak terjadi perbezaan antara kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang keempat, wa an Amr bin al-As radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatus sahar. Rawahu Muslim. Dari Amr bin As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi menyuruh kita berbeda aja orang kafir. Nah, dalam hal itu, orang alul kitab tu dulu bapak ibunya dulu puasa. Makanya dalam ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu ahlul kitab tadi. Nya puasa jo. Tapi bedanya puasa kita jo puasa mereka jo makan sahurnya. Jadi bagi orang yang lain makan sahur berarti sunnahnya sunnah Nabi. Kalau yang tak makan sahur sunnah juga tapi sunnah ahlul kitab. Mana yang kita pilih? Jadi kita sebagai pengikut Nabi sejatinya makan sahur dengan tata cara seperti yang disampaikan tadi. Berkaitannya sahurku ada bapak ibu nak bertanya. Sahur dulu sebelum berbuka ya.